Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Faris Muzaki Permana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prodi Manajemen, kelas MJ21A dengan mata kuliah Manajemen dalam Perspektif Islam. Di sini saya merupakan konsultan bisnis dari PT Hijrah Syar'i karena terdapat beberapa kendala dalam pengoperasional perusahaannya. Sebelumnya, saya akan memaparkan kendala apa saja yang dialami oleh PT Hijrah Syar'i. Jadi, seorang bernama Muhammad Fatih merupakan seorang pendiri, direktur, dan manajer umum dari semua operasi PT Hijrah Syar'i, sebuah startup keuangan syariah di Jakarta yang sedang berkembang pesat. Suatu waktu perusahaan tersebut diambil alih oleh perusahaan raksasa dan kemudian direorganisasi. Sebagai pengelola awal, Muhammad Fatih kemudian diangkat menjadi direktur yang baru. Tugas pertamanya adalah mengembangkan struktur organisasi. Pada kesempatan ini, dia melakukan dengan berat hati karena dia selalu mengelola perusahaannya secara informal. Setelah 1 tahun memecahkan banyak masalah antar departemen sendiri dan bekerja 12-14 jam sehari, sang direktur menyadari bahwa penjualan terus menurun, laba menyusut, dan banyak karyawan keluar dari perusahaannya. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mereorganisasi PT Hijrah Syar'i menjadi suatu perusahaan yang lebih profesional sehingga dapat meningkatkan penjualannya dan labanya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya sebagai konsultan bisnis yaitu untuk menaikkan lagi tingkat penjualan dan laba, koordinasi apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan. Yang akan saya rekomendasikan yaitu jenis sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu koordinasi. Koordinasi adalah yang diartikan sebagai tindakan membuat semua orang yang terlibat dalam rencana atau kegiatan bekerja sama dalam cara terorganisasi dengan baik. Adapun jenis-jenis koordinasi. Yang pertama, koordinasi berdasarkan ruang lingkup. Koordinasi yang dibedakan berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, koordinasi internal yang memiliki arti hubungan antar tingkat manajer, departemen, eksekutif, cabang, divisi, dan karyawan atau siapa saja yang bekerja dalam suatu organisasi dengan tujuan guna menyelaraskan tujuan dan kegiatan unit kerja yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, koordinasi eksternal, yaitu suatu bentuk hubungan antar organisasi dan karyawan dengan lingkungan luarnya, seperti konsumen, masyarakat, supplier, lembaga keuangan, lembaga pemerintah, kompetitor, dan lain-lain. Dan yang kedua ada koordinasi berdasarkan alirannya. Jika dilihat berdasarkan alirannya, maka koordinasi tersebut terbagi menjadi 2, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah bentuk koordinasi yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi dengan harus bisa memastikan seluruh orang tersebut bisa melakukan tugas yang terintegrasi dan sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan aturan organisasi. Lalu koordinasi vertikal ini berhubungan dengan pengarahan serta penyatuan instruksi yang berasal dari setiap atasan unit kerja. Setiap seorang manajer marketing yang mengkoordinasikan tugas dengan supervisornya. Tapi di lain hal, seluruh supervisor marketing tersebut harus bekerja secara selaras dengan manajer penjualannya. Sedangkan adapun koordinasi horizontal adalah bentuk koordinasi yang terjalin antar beberapa unit departemen kerja pada tingkatan hierarki manajemen yang sama. Sebagai konsultan bisnis, saya akan merekomendasikan jenis koordinasi yang berdasarkan ruang lingkup yaitu pada koordinasi internal. Dan saya akan merekomendasikan koordinasi yang berdasarkan alirannya yaitu koordinasi vertikal. Karena menurut saya kedua koordinasi ini sangatlah cocok pada permasalahan yang ada di PT Hijrah Syar'i. Kemudian penting atau tidaknya koordinasi, jawabannya adalah penting karena koordinasi penting dilaksanakan dengan tujuannya karena ada tujuannya yang jelas, yaitu yang pertama menciptakan ketergantungan antar pihak. Koordinasi merupakan kerja sinergis antar pihak sehingga ia bukanlah sebuah sistem individu.
Oleh karena itu, koordinasi bertujuan untuk membentuk ketergantungan atau kesinambungan antar pihak demi memenuhi capaian fungsi, struktur, dan sumber daya dalam konteks organisasi. Lalu tujuannya pun ada menguatkan organisasi. Maksudnya di sini adalah organisasi yang terstruktur memerlukan kecakapan koordinasi sebagai salah satu strategi dasar pemecah masalah dan mengkomodasi perubahan baik dalam ranah internal maupun eksternal. Dan tujuan yang ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan. Maksudnya di sini adalah koordinasi dibutuhkan oleh sebuah organisasi terstruktur untuk pengambilan keputusan. Hal ini tidak lepas dari penerapan koordinasi sebagai proses formal, informal, yang berorientasi pada relasi manusia, dan proses sistematis dalam suatu relasi kuasa dan tanggung jawab di organisasi. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu tentang bagaimana menjalani komunikasi yang efektif, karena banyak sekali kegagalan komunikasi antara kedua belah pihak. Oke, saya akan menjelaskan. Dalam sebuah organisasi perusahaan, komunikasi efektif memiliki peran yang sangat penting karena bermanfaat untuk satu, meningkatkan produktivitas, kedua, mengatasi atau menghindari konflik, dan yang ketiga, membantu mengembangkan potensi setiap karyawan, dan yang keempat, membentuk suasana kerja yang kondusif dan profesional. Komunikasi yang efektif dapat menyampaikan semua informasi penting yang harus diketahui oleh semua anggota tim. Informasi tersebut bisa berupa instruksi kerja, target perusahaan, peran yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota tim, sampai masalah yang dihadapi oleh anggota tim. Dengan komunikasi yang efektif, maka langkah setiap anggota tim kerja dapat lebih terarah dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing untuk menuju tujuan yang sama yang dikehendaki oleh perusahaan. Langkah awal dalam membentuk komunikasi efektif di dalam perusahaan adalah dengan mengembangkan kepercayaan di dalam setiap tim kerja. Jika masing-masing anggota tim kerja dapat membantu satu sama lain, percaya satu sama lain, maka komunikasi akan menjadi lebih terbuka. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, maka setiap anggota tim akan menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran inilah yang dapat meningkatkan integritas, baik personal maupun kelompok. Integritas yang baik dapat membuat suasana kerja menjadi lebih kondusif. Selain itu, jika di dalam sebuah tim kerja sudah terjalin komunikasi yang efektif, maka waktu kerja akan semakin efektif dan efisien. Hal ini karena masing-masing anggota tim sudah memahami tanggung jawabnya masing-masing. Mereka juga sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan sesama anggota timnya, sehingga dapat bergerak cepat jika ada rekannya yang membutuhkan bantuan. Dan sebaliknya, jika dalam perusahaan tidak terjalin komunikasi yang efektif, maka di dalam tim kerja tersebut tidak akan ada kejujuran. Masing-masing individu berusaha menutupi kekurangannya sendiri dan lebih menonjolkan kelebihannya. Tidak akan terjadi kerjasama yang baik di sini karena semuanya sibuk memikirkannya diri sendiri. Otomatis, tim tidak akan bekerja secara efisien dan semakin tinggi resikonya untuk terjadi konflik. Agar di dalam perusahaan dapat dibangun sebuah kebiasaan komunikasi efektif, maka diperlukan visi dan misi yang jelas. Setiap anggota organisasi perlu mengetahui dan mendukung visi dan misi ini. Agar visi dan misi mendapatkan dukungan dari seluruh anggota tim, maka tentu saja visi dan misi itu harus ditujukan demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Berikut beberapa cara membangun komunikasi yang efektif yang bisa diterapkan pada perusahaan tersebut. Yang pertama, mendengarkan lawan bicara. Maksudnya adalah dalam berkomunikasi kita memang diperkenankan untuk mengutarakan pendapat. Namun bukan berarti kita tidak membiarkan lawan bicara untuk mengutarakan pendapatnya. Terkadang mendengarkan lawan bicara itu juga penting. Jika kita hanya fokus pada diri sendiri, maka kita akan dipandang sebagai sosok yang egois. Izinkan pihak lain untuk berbicara dan menjadi pendengar yang baik. Sikap tersebut sangat dibutuhkan saat sedang berada di lingkungan kerja yang sifatnya formal. Lalu yang kedua, mengajukan pertanyaan. Maksudnya adalah komunikasi yang efektif juga memerlukan tanggapan dari pihak lain. Pernyataan yang telah disampaikan oleh lawan bicara memerlukan tanggapan. Bisa mengajukan pertanyaan jika terdapat pernyataan tidak dimengerti atau mengutarakan tanggapan Anda. Lalu dengan mengajukan pertanyaan, kita juga bisa dianggap sebagai pendengar yang baik karena mendengar apa yang lawan bicara coba sampaikan. Yang ketiga, memberikan informasi dengan jelas.
Maksudnya adalah dalam berkomunikasi juga perlu menyampaikan informasi secara jelas, sehingga tidak menimbulkan salah paham dari pihak lain. Penjelasan informasi dengan jelas dan akurat tentunya akan membuat lawan bicara memahami apa maksud dari yang ingin disampaikan. Selain itu, dalam perusahaan, ketika Anda diminta untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain, maka jangan sampai melakukan kesalahan dalam memberikan informasi, karena hal tersebut bisa menimbulkan salah paham dan berujung konflik dari antar pihak. Yang keempat, dengan mengkombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Maksudnya adalah komunikasi yang efektif juga membutuhkan komunikasi verbal dan non-verbal di saat bersamaan, agar terciptanya komunikasi yang efektif. Gerakan non-verbal seperti mengangguk atau tersenyum bisa menciptakan suasana komunikatif. Ditambah lagi gerakan verbal, yaitu melalui penyampaian informasi atau tanggapan secara jelas yang Anda berikan kepada lawan bicara. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan perlu melakukan motivasi? Dalam meningkatkan produktivitas dan laba penjualan, perusahaan perlu melakukan motivasi terhadap para pegawai karena motivasi adalah hal yang menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja keras, giat, dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Lalu tujuan apa yang diharapkan perusahaan dalam memberikan motivasi? Yaitu tujuannya untuk satu, meningkatkan kinerja atau produktivitas karyawan. Yang kedua, meningkatkan gairah dan semangat kerja karyawan. 3, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Keempat, mempertahankan loyalitas karyawan. Kelima, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Dan yang keenam, meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, alat-alat motivasi dan jenis motivasi apa yang sebaiknya diberikan. Saran dari saya, beberapa alat motivasi yaitu satu, material insentif. Alat motivasi yang diberikan berupa uang atau barang yang mempunyai nilai pasar. Jadi memberikan kebutuhan ekonomis, misalnya kendaraan, rumah, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, non-material insentif. Alat motivasi yang diberikan berupa barang atau benda yang tidak ternilai, jadi hanya memberikan kepuasan atau kebanggaan rohani saja, misalnya medali, piagam, bintang jasa, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, bisa diberikan kombinasi material dan non-material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa material, yaitu uang dan barang, dan non-material ada medali dan piagam. Jadi memenuhi kebutuhan ekonomis dan kepuasan atau kebanggaan rohani. Berikut tadi adalah 3 alat-alat motivasi yang bisa diberikan kepada para karyawan. Lalu pertanyaan selanjutnya, kendala apa saja dalam melakukan motivasi? Adapun kendala yang dihadapi dalam memberikan motivasi yaitu untuk menentukan alat motivasi yang paling tepat. Sulit karena keinginan setiap individunya masing-masing. Dan manajer sulit untuk mengetahui motivasi kerja setiap individu karyawannya. Di dalam pekerjaan, atasan dan manajer juga harus mengerti dengan lingkungan karyawannya, kemampuan pada karyawannya, kekurangan pada karyawannya, serta kepribadian karyawannya seperti apa. Untuk itu, alasan atau sering dibilang pemimpinnya harus melengkapi dan memperbaiki apa saja yang masih banyak kekurangan di dalam pekerjaan karyawannya tersebut. Dengan adanya motivasi dan dorongan dari atasan dan manajernya, karyawan tersebut pasti merasakan semangat dalam melakukan pekerjaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut saya, kepemimpinan apa yang cocok untuk perusahaan tersebut? Menurut saya, gaya kepemimpinan yang cocok untuk PT Hijrah Syar'i adalah gaya kepemimpinan transaksional. Karena gaya kepemimpinan ini berfokus pada berbagai kesepakatan antar pimpinan dan anggotanya. Bentuk kesepakatan tersebut berupa reward, hadiah atau penghargaan, dan punishment atau hukuman.
Kesepakatan ini akan memancing semangat para anggota bekerja sebaik-baiknya untuk memperoleh penghargaan. Sementara bagi mereka yang tidak sanggup mencapai tujuan, maka harus siap menerima segala bentuk sanksi. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu persyaratan apa saja yang diperlukan oleh pemimpin yang baik sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan ya. Sebenarnya pemimpin yang baik adalah mereka yang punya sifat yang dapat dicontoh oleh bawahannya. Jadi memiliki sikap yang baik sehingga bawahannya pun mencontoh sikap atasannya karena atasannya pun memiliki sikap yang baik. Lalu jujur dan transparan, mampu menjadi pendengar yang baik, bersikap rendah hati atau tidak sombong, visioner, tidak mudah menyerah, dan selalu optimis. Lalu banyak sekali yang sulit membedakan antara pimpinan dan manajer. Saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara pemimpin dan manajer. Seorang pemimpin dan manajer itu sama pentingnya untuk menjamin keberhasilan perusahaan. Namun, yang harus diketahui perbedaan antara pemimpin dan manajer yaitu pemimpin perusahaan mengepalai keseluruhan organisasi, sementara manajer membawahi sekelompok karyawan dengan tugas-tugas yang lebih spesifik. Sekian penjelasan dan saran dari saya sebagai konsultan bisnis kepada PT Hijrah Syar'i. Terima kasih telah mempercayakan saya sebagai konsultan bisnis pada PT Hijrah Syar'i. Semoga penjelasan dan saran tersebut dapat membantu permasalahan yang ada di PT Hijrah Syar'i dan menjadikan perusahaan ini agar lebih tumbuh dan berkembang. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada yang kurang jelas dan sulit dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.